Krishna menghampiri Radha yang sedang menangis. Radha sangat bersedih karena Krishna akan meninggalkan Brindawan. Bahkan menurut Yasoda, Krishna tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Krishna mencoba menghapus air mata Radha dan ia berkata bahwa dia mencoba meninggalkan bagian lain dari hidup di Brindawan. Kenangan indah telah ia tinggalkan di sana. Namun dia tidak boleh terlibat lagi dalam hal selanjutnya. Semua yang menyenangkan tidak akan berhenti di Brindawan. Di mana ada Radha, di sanalah ada kebahagiaan. Di mana ada Radha semakin keras menangis mendengar kata-kata Krishna. Kemudian dia pun lari sambil menangis khas ala-ala film India, meninggalkan Krishna yang hanya memandanginya tanpa mengejar apalagi bernyanyi. Krishna memberi hormat pada ayahnya Nanda. Masyarakat pun berkumpul untuk melepas kepergian Krishna bersama Balarama. Ketika Krishna melangkah pergi, Radha muncul sambil menangis melambaikan tangan pada Krishna sebagai ungkapan perpisahan. Akhirnya Krishna pun pergi bersama Balarama dan juga Resi, diiringi tangis ibu Yasoda dan kesedihan seluruh warga Brindawan. Singkat cerita, Krishna sudah tiba di Mathura. Dia pun dikenalkan oleh Resi bahwa ini adalah kota Mathura. Ini adalah penjara yang sudah menahan kedua orang tua mereka. Dan tanah Mathura menunggu diselamatkan oleh Krishna. Resi pun mengajak Krishna untuk masuk ke kota, diikuti seluruh masyarakat yang pro pada Krishna. Langkah Krishna dan juga Balarama menjadi pusat perhatian masyarakat. Semua yang melihat seolah terpikat dan punya harapan baru. Mereka bergegas mendekati Krishna yang disambut seorang pria dengan mengalungkan karangan bunga sebagai simbol kemenangan Krishna. Ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datanglah dua preman andalan Kansa yang bernama Chanur dan juga Mustik. Mereka berdua mengatakan bahwa Kansa telah memberi perintah padanya untuk membunuh Krishna dan juga Balarama. Dengan santai, Krishna berkata jika mereka berdua adalah orang yang bisa Krishna bunuh tanpa harus ada perintah dari siapapun. Chanur merasa tersinggung atas ucapan Krishna yang dianggapnya sombong. Bicaramu terlalu banyak. Krishna mengenalkan Balarama yang hanya suka bertarung. Chanur dan Mustik bisa mati di tangan Balarama. Chanur meminta agar Krishna mengangkat sebuah busur raksasa jika Krishna punya kekuatan. Orang-orang sakti telah banyak yang gagal melakukannya. Jika Krishna mampu mengangkatnya, maka Krishna bisa bertarung dengannya. Mainan apa itu? Kalau kami merusaknya, apa pemilik mainan itu akan minta ganti pada kami? Tanpa banyak ngawadu lagi, Krishna mendekati busur raksasa. Krishna memberi penghormatan pada busur tersebut dan setelah memandanginya dari ujung ke ujung, Krishna pun mulai mengangkat busur besar itu dengan sangat mudah. Hal ini membuat masyarakat sorak-sorai mengagumi kehebatan Krishna. Dan kini tanpa ragu, Krishna pun mematahkan busur raksasa tersebut. Kansa segera melihat dari jendela ruangannya. Dia menyaksikan busur super besar itu mampu Krishna patahkan. Masyarakat mulai berlarian menghampiri Krishna dengan menyerukan hidup Krishna. Hal ini membuat Raja Kansa melotot melihatnya. Apalagi setelah melihat Krishna diangkat oleh masyarakat yang bangga padanya. Tiba-tiba seorang perempuan datang mendekat dan bersimpu di hadapan Krishna. Dia berkata tubuhnya bengkok di 3 tempat. Itulah sebabnya semua orang memanggilnya Tripakra. Apakah kau orang yang akan datang untuk membunuh Kansa? Krishna menjawab pertanyaan Tripakra bahwa dia datang bukan untuk membunuh siapapun termasuk Raja Kansa. Dia hanya datang untuk meluruskan yang bengkok. Krishna memegang bahu Tripakra dan secara ajaib tubuh Tripakra yang selama ini bengkok pun mendadak bisa lurus. Semua orang bersorak yang membuat Kansa semakin melotot melihatnya. Tripakra mulai menangis dan berterima kasih kepada Krishna. Semua orang mulai bersimpu di hadapan Krishna. Mereka semua mulai mendapat harapan setelah lama mendapat perlakuan keji dari Raja Kansa. Krishna hanya tersenyum dan menoleh ke arah Raja Kansa yang masih melotot melihat kejadian ini. Penjaga! Penjaga! Raja Kansa segera memanggil penjaga. Dia meminta agar penjaga membawa Dewaki bersama Basudewa ke arena tarung gulat. Kansa berpesan jika ada bahaya mengancamnya maka penjaga harus segera memenggal kepala Dewaki bersama Basudewa. Cepatlah! Kansa langsung mengambil pedang andalan miliknya yang selama ini ia gunakan untuk berperang dan mengalahkan semua musuhnya. Kansa memandangi pedang andalannya yang telah banyak mendapat banyak siraman darah.
Dengan membawa pedang andalannya, Kansa pun berjalan keluar istana. Berhenti! Kansa langsung menyuruh masyarakat berhenti memuji Krishna. Dia melangkah ke hadapan Krishna kemudian menancapkan pedangnya di tanah. Krishna pun memberi salam pada pamannya Kansa. Kemudian meminta doa. Namun Kansa malah tertawa dan dia berkata tidak ingin mendoakan Krishna. Untuk apa dia mendoakan Krishna? Krishna meminta agar Kansa mendoakannya saja, supaya orang tak akan bingung kematian apa yang akan dialami. Ya, Karena Kansa tidak mau mendoakan, Krishna berkata bahwa tidak ada orang yang sekarat dalam bergulat memikirkan bagaimana cara mereka mati. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Krishna tidak akan mati di tangannya. Krishna berkata bahwa Kansa harus segera melepaskan kedua orang tuanya. Kansa harus memulihkan kerajaan Raja Ugrasena, mengembalikan kehormatan, tahta, dan juga mahkotanya, maka Krishna akan mengampuni Kansa. Kansa malah tertawa apakah dia harus memohon pada Krishna. Kansa pun menyuruh Krishna segera pergi ke arena bertarung gulat untuk melawan Chanur dan juga Mustik. Jika Krishna dan juga Balarama selamat, maka Krishna bisa memikirkan bagaimana cara mendapat pengampunan dari Kansa. Krishna berkata jika dia punya sebuah permintaan, Balarama akan terlibat pertarungan dengan Mustik sedangkan dia akan melawan Chanur. Kansa tidak menjawab tapi menunjukkan kekesalannya. Kemudian Krishna mengajak Balarama pergi ke arena tarung gulat. Setelah Krishna pergi, Kansa berkata pada Chanur dan juga Mustik bahwa dirinya menginginkan kematian dua anak tersebut. Tunjukkanlah kehebatan kalian dan pastikan mereka berdua tidak bisa hidup lagi. Singkat cerita, pertarungan pun sudah berlangsung. Krishna menghadapi Chanur sedangkan Balarama menghadapi Mustik. Raja Kansa menyaksikan pertarungan ini sambil dikipasi oleh para pelayan kerajaan. Di sana juga terlihat Basudewa bersama Dewaki diikat di tiang gantungan sambil disampaikan pedang oleh para algojo. Raja Kansa menyemangati kedua jagoannya. Namun akhirnya dia terkejut ketika Chanur dan Mustik berhasil dikalahkan oleh Krishna dan juga Balarama. bangun! Bangun! Krishna mulai mengejek Kansa agar segera meminta maaf padanya. Kansa pun sangat marah kemudian mengajak Krishna bertarung. Jika dirinya mati dalam pertarungan ini maka Algojo akan segera memenggal kepala orang tua Krishna. Balarama sedikit terkejut mendengarnya sedangkan Krishna hanya tersenyum.